Jadi harusnya memang kemarin itu mau mau diputin, tapi kayaknya tenaga kita udah dapat kecepatan, nggak ada tenaga lagi. Baru hari Senin kita lanjutkan proses penginputan data. Oke, Cepat kok siap. itu Siap. ngerjain. Itu cepat ngerjainnya. Nah, tetapi nanti akan ada sedikit apa ya? Akan ada sedikit bukan problem ya, maksudnya akan ada sedikit kayak glitch. Apa sih kalau glitch itu bahasanya? Apa Kak Bayu? Glitch. Kayak apa? Jadi misalnya gini, sudah diinput, nah tapi kan nanti dosennya harus sinkronisasi dulu. Karena nanti yang melakukan sinkronisasi adalah si dosen. Ini kemungkinan ada teman-teman yang akan sedikit telat masuk kelasnya, nggak telat banget sih, maksudnya nggak agak sedikit lambat dikit baru bisa masuk kelas. Ya, tapi harusnya nggak akan mengganggu perkuliahan kok. Cuma jangan terkejut aja. Nah, kemudian satu hal yang ingin juga saya sampaikan untuk teman-teman yang berdasar dari Pintaria, nggak apa-apa masuk di grup yang sebelah aja. Memang saya belum sempat bikin voice chat di sana karena toh data finalnya itu baru saya terima hari apa sih itu? Jumat. Jadi satu hari sebelum aku datanya baru saya terima yang valid, yang fix, yang sudah di verifikasi oleh teman-teman dari Pintaria juga. Nah, makanya informasi yang masuk ke sana agak telat gitu loh. Dan nantinya sistem pembayaran kan berbeda. Kalau teman-teman yang daftar langsung di Unsia, nanti pembayaran melalui Sevima Pay. Nah, dari Sevima Pay itu rasa-rasanya sih nggak susah ya kalau tinggal ngikutin aja yang tadi disampaikan di video Pak Novi itu, kalian sudah bisa melakukan proses pembayaran. Adapun untuk proses pembayaran baru akan kita mulai dibuka itu Senin, ya. Jadi tunggu sampai karyawannya ada di kantor baru kita bisa minta bukakan gitu. Oke, ini saya nggak akan banyak bicara karena harusnya sudah cukup jelas. Kalau ada teman-teman yang mau tanya di sini. Min, mau nanya Min. Ya, mohon apa? Itu kan di grup prodi komunikasi kan beberapa ada yang nggak tahu kenapa ada dari Pintaria juga ya. Itu nggak tahu kenapa link grupnya itu ada yang ke sana gitu. Itu nggak apa-apa Min. Ya nggak apa-apa sebenarnya. Kalau nanti kalian akan digabung juga di dalam gini-gini. Jadi beda antara Pintaria dan daftar langsung di Unsia itu cuma di sistem pembayaran. Kenapa saya pisahin? Khawatirnya nanti kalau misalkan saya gabungin, misal saya gabungin nih, terus saya jelasin sistem pembayaran di Unsia. Nah kalau dia dengar terus nggak bisa dia coba beda kan kasihan. Nanti pasti dia bingung. Makanya saya pindahin dua grup. Dia ada yang khusus Pintaria dan ada yang khusus dari Unsia. Itu untuk pembayaran aja. Nah, tapi nanti pada saat proses akademik itu sudah disatukan. Nah, teman-teman yang sekarang sudah punya grup prodinya, saran saya segera undang kepala program studinya. Karena daripada kalian misuh-misuh di sana, kalau misalnya ada program, nggak selesai juga toh, mendingan ajak kepala program studinya, tentu diselesaikan kalau ada masalah gitu, khususnya masalah akademik. Masalah akademik ini biasanya timbul kalau anaknya malas-malesan. Saya bisa pastikan tuh karena ada masalah akademiknya. Apalagi kalau udah nggak ngerti akses siakat, nggak ngerti akses LMS, udah berantakan pasti kuliahnya. Saya yakin banget bakal berantakan kalau nggak ngerti kedua hal itu. Makanya di pensaku saya berulang-ulang sebutin, kamu harus bisa akses LMS, kamu harus bisa akses siakat, dan kedua-duanya ini penting untuk selalu dipantau. Oke, Karyo. Jadi kalau yang sudah gabung nggak masalah, nah, tapi nanti tolong diundang kepala program studinya ke dalam grup agar komunikasi bisa terus terjalin dengan baik. Kak Sela. Tapi kalau apa namanya link grupnya jangan disebar dulu ya Min, atau nggak apa-apa ke apa namanya masuk ke prodi. Hemat saya sih nggak usah. Hemat saya sih nggak usah. Cuma kan gini loh. Kalau menurut saya nggak usah karena nantinya kemungkinan Kak Prodi juga bikin lagi grup baru gitu, atau mungkin bergabung dengan grup kalian. Saran saya biarkan Kak Prodinya yang bikin grupnya. Kenapa? Karena yang dibikin Kak Prodi itu data yang sudah verified, artinya sudah diverifikasi ini benar anak Unsia gitu loh.
Saya khawatir kalau kalian buka grup sendiri, bagiin link sendiri, kan kalian nggak punya akses untuk verifikasi datanya. Misalkan ini orang Unsia asli atau bukan. Syukur kalau orang asli Unsia, kalau bukan orang asli Unsia gimana? Kan Oh, nggak ya, ada oh, kan? siap. Jadi contoh aja nih, contoh gampang. Misalkan dia bukan orang Unsia, terus dia gabung di grup Prodi. Dia bilang katanya, oh saya bayar begini tapi nggak bisa. Lah, kan dia bukan anak kita, bisa aja kan dia ngomong aneh-aneh kan, tapi padahal bukan anak Unsia gitu loh. Malah nggak bagus, nanti malah kalian yang bingung, kalian nggak paham apa yang terjadi, malah apa namanya, malah nanti mengacaukan kuliah kalian, kasihan juga kaliannya gitu kan. Oke, audio jelas Oke, ya. oke. Siap. Nah, saya ngobrol sama tadi Sela apa Sela siapa tadi? Lupa deh, Sela ini dia. Sela ND. Sela. Selamat malam. Tuh, selamat malam. Ala setelah ada. Nah, setelah itu nanti lihatnya di LMS, di LMS ya, sebagian besar akan ada di LMS. Iya, iya. Ini belum keluar tugasnya karena memang kan belum sinkron antara kelas yang dibuka dosen dengan mahasiswa. Sinkron kelas bakal dimulai pada Senin dan Selasa, makanya kuliah dimulai di hari Rabu. Ya, sesuai dengan file PDF yang sudah disampaikan Pak Ucuk. Perkuliahan deadline dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Senin Selasa aktivitas Tridharma namanya. Jadi ini informasi aja untuk kalian. Dosen itu punya namanya Tridharma perguruan tinggi. Jadi ada tugas apa ya saya sebutnya. Jadi tugas dari negara lah. Ada penelitian, ada pengabdian, sama pengajaran lah. Itulah namanya Tridharma pendidikan. Nah, selengkapnya kalian bisa juga buka di Siakat. Itu ada video tentang baik itu pembinaan kemahasiswaan, video tentang keuangan, juga video tentang sistem pengenalan prodi. Itu kalian tonton aja ya. Bisa akses kan Siakatnya kan? Saya lebih khawatir kalian bisa akses Siakat. Coba tolong tunjuk jari yang nggak ngerti akses Siakat. Aduh, Irma mana? Irma, iya salam. Ini banyak di kamar masjid itu. Iya salam. Oh ya. Mana Irma? Iya, gimana, Min? Akhirnya ada suaranya. Jadi untuk LMS dan Siakat, yang pertama untuk LMS ada panduannya. Tadi Rido, kemudian ada juga siapa tadi? Aziz sudah membagikan sebetulnya. Nah, juga sebetulnya ada video yang disampaikan Pak Novi juga tuh kan saya kasih ya. Itu link YouTube-nya Pak Novi. Jadi kalian nggak masalah kalau nonton, subscribe juga nggak masalah karena misalnya Pak Novi itu cuma update terkait sistem informasi di Unsia aja sih. Dia jarang update video pribadi yang kayak gitu-gitulah. Ya YouTube pribadi tapi membahas pekerjaan Pak Novi gitu. Dia mencintai mahasiswa jadi supaya mudah dibuatkan itu untuk kalian. Paling itu ya Kak Irma ya. Boleh nanti aku coba ya. Terima kasih. Nanti nonton lagi ya. Oke, thank you. Itu ada tuh di forward dari Anas. Oh, thank you Mas Anas. Mas Rizky mau tanya. Ya, apa tuh? Pembina akademik sama Kaprodi itu bedanya apa, Mas? Pembimbing akademik kali, maksudnya bukan pembina akademik. Iya, PA. Maksudnya PA sama Kaprodi deh. Oke, jadi apa tuh, Mas? Itu orang ditugaskan untuk ditugaskan dan bertanggung jawab untuk mengkoordinasi dosen-dosen yang berada di dalam program studi tersebut. Ya, jadi istilahnya ini ketuanya. Oke, belum dipahami. Nah, untuk PA, pembimbing akademik, itu adalah orang yang ditugaskan untuk menjadi pembimbing mahasiswa dalam konteks akademik. Tetapi tidak jarang juga ya jadi kayak teman. Ada kadang-kadang mahasiswa yang memang nyaman bercerita, kalau dapat PA-nya yang asik, nyaman bercerita untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan akademik. Termasuk misalkan susah untuk bagi waktu, kalian bisa berdiskusi dengan dosen pembimbing akademiknya.
Ya, jelas nggak kira-kira? Kalau PA itu ibaratnya wali kelas ya, gitu. Betul nggak? Bukan. Mungkin lebih tepat kalau dia disebut mentor perkuliahan. Kalau mentor perkuliahan ngerti nggak kira-kira? Iya, Nah, ngerti. jadi mentornya, misalkan kamu harus ambil berapa SKS, dia nanti ngukur dulu nih kemampuan kamu ngambil SKS. Kan kemarin tadi di pensaku sudah dijelaskan kan beban waktu yang harus dilalui satu SKS. Masih ingat nggak berapa? Iya, betul. Masih ingat nggak berapa? 1 SKS 18. 18 SKS itu Sorry. 1 SKS. 174 menit. Nah, itu lama tuh 170 menit ya. 170 menit kalau nggak salah. Jadi sekitar 2,2 jam lah. Sebenarnya itu ada strategi belajarnya. Strategi belajar saya sudah pernah sampaikan dulu banget tuh, ya kan? Cuma karena sekarang kalian sudah jadi mahasiswa, artinya kan kalian sudah bukan lagi ada di bawah koordinasi saya, bukan lagi ada di bawah saya nggak bisa melakukan banyak hal untuk kalian. Nah, nanti yang bisa melakukan banyak hal itu adalah Kaprodi dan juga dosen PA. Kaprodi sebagai penanggung jawab sekaligus pengambil keputusan di tingkat program studinya. Oke, paham nggak kalau bahasanya kayak gini? Terlalu ribet nggak kira-kira? Paham. Paham ya? Jadi ada nanti mentornya, kemudian nanti kalau misalnya ada masalah akademik nanti diputuskan di Kaprodinya. Contoh masalah akademik yang bisa terjadi, dia misalkan telat lapor cuti. Nah, ini sebenarnya kacau banget nih kalau orang sampai telat lapor cuti. Yang Pak Ucuk nggak singgung tuh, karena takutnya kita report pemerintah bahwa tanya dia nonaktif, nggak ngomong sama kita, pasti kan susah banget tuh ngurusnya. Nah, nanti itu diputuskan sama Kaprodinya. Nah, ini ada Ahmad Haryanto bilang DPA membantu mahasiswa menyelesaikan studi cepat dan sebagainya mungkin. Itu kurang lebih, tapi kadang-kadang PA juga harus mengukur kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa. Ini tadi saya udah diminta nih data pekerjaan kalian. Kemarin itu setelah pensaku saya diminta untuk membagi pekerjaan kalian apa aja. Jadi nanti biar ketika dibagikan dosen PA-nya bisa mengenal lebih baik dengan diri kalian dan menyesuaikan pola belajar kalian gitu loh. Ya. Ya, siapa tuh? Mana dulu? Iya, oke. Saya beralih ke Deden ya, Pak Deden. Ya, ini pergi mau nanya kan kemarin itu kan ada ada kuliner tuh. Ya. Nah, di kuesioner itu kan soalnya kan tentang LMS sama masyarakat tuh. Nah, tanya itu ada nilainya nggak nih Pak Rizky kalau misalkan jadi biar kita tahu yang salah dan yang benarnya gitu loh. Baik, jadi gini, kalau di dunia pendidikan setelah pendidik mengajar sesuatu, pensaku itu kan sebenarnya mengajari orang untuk bagaimana mengakses LMS, bagaimana sama akademik dan lain sebagainya. Nanti ada namanya proses responsi. Nah, proses responsi itu untuk mengukur sejauh mana pemahaman mahasiswa. Nggak ada jawaban salah dan nggak ada jawaban benar. Kita cuma mau tahu apakah dengan acara itu kalian punya pemahaman yang baik terhadap sistem akademik dan juga bagaimana stabilitas dari LMS-nya Unsia gitu. Cuman tadi saya noise. Jadi tadi walaupun sudah dijelaskan sepertinya tidak semua memiliki pemahaman yang merata. Ini khusus untuk teman-teman yang dari Unsia saja. Saya buka lagi nih pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan bisa saya bantu untuk jawab. Ya, jelas ya? Oke, jelas. Terima kasih banyak. Sama. Dan lagi mana? Ini saya nggak jelasin hal baru ya, karena nanti ranahnya penjelasan hal baru ini adalah dosen dan prodi serta pembimbing akademik. Nah, kalau saya cuma bantu jawab pertanyaan kalian. Oke, biar saya nggak capek ngetik satu-satu. Rizky mau nanya. Ya, gimana? Kan kemarin tuh pas daftar kan kita kan lagi nggak kerja tuh. Sebentar. Tadi siapa yang nanya? Kita ya? Iya.
Oke, sebentar. Kak Dina, saya mute dulu. Oke, gimana? Git? Tadi kan kemarin kan pas daftar tuh kita kan lagi nggak kerja tuh. Jadi si formnya itu nggak kerja. Tapi sekarang kita udah kerja. Jadi gimana ntar gitunya? Takutnya kan Gimana nggak dong? kerja Nggak apa-apa. Itu terusin aja. Kalau nggak salah di Siakat tuh itu apa namanya? Siakat tuh bisa diubah dan profil kalian. Nah, ubah aja kalau memang ada pilihannya. Sebenarnya kalau udah jadi mahasiswa itu sudah bukan dari kewenangan saya tidak memegang sistem informasinya, nah, itu ada bagian lain. Tapi coba diubah aja di siakatnya, disesuaikan dengan kenyataan yang ada. Oke. Pun kalau misalkan sudah ada perubahan, kan kamu juga bisa ngomong sama PA-nya. Nah, nanti berakrab pria dengan PA ya. Oke, siap. Karena saya nggak bisa bantu kalian juga, toh kan bukan bagian saya. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Halo, selamat malam, Pak Eko. Pak. Ya, saya Eko. Saya kebetulan ini kan sudah bekerja ya. Usia saya sudah cukup tua, tapi saya ngambil S1. Baik, ya gimana? Karena saya ingin tertarik di akuntansi. Ini ada beberapa pertanyaan mengenai kemarin kan saya membaca berita yang ada di grup utama. Saya agak bingung juga nih karena yang mana sih sebenarnya ini informasinya yang harus saya ikuti gitu. Ada 4 pertanyaan. Ya, yang pertama, apa bedanya antara Haruka, Pintaria, dan Edling? Ini saya jawab langsung ya, boleh nggak? Boleh. Pertama, apa bedanya Haruka, Pintaria, dan Edling? Ya. Pertama dulu ya, Edling itu aplikasi. Aplikasi ini untuk menghubungkan mahasiswa dengan Edling itu LMS ya kalau nggak salah ya. Nah, Edling itu saya agak lupa nih. Kalau nggak LMS dia siapa? Pokoknya itu cuma aplikasi aja gitu loh. Ya. Bisa dipahami nggak Pak Eko? Bisa. Kebetulan saya sudah ikuti panduannya itu. Di waktu install Edling saya suruh milih perguruan tinggi. Saya pilih kan universitasnya Cyber Asia. Nah, saya tinggal tunggu langkah selanjutnya. Cuman yang saya kebingungan itu ada informasi Haruka Pintaria itu apa? Kalau saya sudah memilih Edling, nggak perlu ke Haruka atau Pintaria atau bagaimana? Atau saya cukup Edling aja selesai? Gitu. Oke, jadi Haruka Pintaria itu sebenarnya mitranya Unsia. Kalau mau tahu lebih dalam, coba buka Siakat, lihat pengumuman bagian keuangan. Nah, jadi bedanya anak Unsia yang daftar langsung di Unsia dengan yang dari mitra itu pembayarannya beda. Makanya saya bedakan grupnya. Takutnya misalnya gini, saya terang kalian gimana cara bayar di Unsia misalkan. Nah, sementara grupnya adalah grup khusus yang daftar dari Unsia, kan prosedurnya beda kan. Nah, kalau misalkan saya jelaskan prosedur Unsia, terus tiba-tiba yang teman-teman dari Pintaria bayar dengan menggunakan prosedur tersebut, hilang nanti, malah dia nggak kecat pembayaran. Kan saya dong uangnya hilang 500.000. Yeah. Makanya ini saya pisahkan, jadi teman-teman yang dari Pintaria gabung di grup Pintaria, informasi tentang sistem keuangannya dia terpisah. Ya. Tapi kalau untuk akademiknya nanti disatukan, tetap sama aja. Oke. Jadi saya langkahnya betul ya Pak Rizky, saya sudah diklik, memilih dan lanjut. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua, sebenarnya grup yang resmi dengan Telegram kan grup utama ini. Kemudian tadi saya juga ada yang membuat di akuntansi. Saya kebetulan produknya akuntansi. Itu ada yang memilih grup pakai WhatsApp dan sebagainya. Nah, ini saya juga kadang tadi mendengar pada menit ke-28 kalau tidak salah, menit ke-40 ada yang bikin grup-grup lain atau apa. Jadi saya kadang juga bingung nih. Ini yang mana yang resmi gitu kan. Itu pertanyaan yang kedua. Oke, saya langsung jawab ya. Oke. Oke, yang pertama saya buat grup ini. Jika sebenarnya grup utama itu untuk memudahkan komunikasi saya dengan teman-teman. Bayangkan kalau misalkan saya buat grup ini, gimana caranya saya bisa nyebarin info tentang aku? Pasti susah kan? Kedua, saya tahu banget bahwa
teman-teman itu ketika dijelaskan, ketika menerima sosialisasi tentang usia kan pasti belum clear dong. Ada banyaknya. Nah, makanya saya buka grup ini supaya teman-teman kalau ada pertanyaan saya jawab kayak gini nih. Pakai chat. Ya. Jadi ini sebenarnya hanya sarana komunikasi saja. Nah, pertanyaan tentang yang resmi tidak resmi, yang pertama Telegram grup ini sebenarnya bukan resmi banget. Ini hanya metode komunikasi aja. Itu kalau dari saya, informasi yang keluar dari saya pasti itu sudah pasti saya berulang-ulang baik ke waret sampai level rektornya kalau perlu gitu loh. Jadi sudah saya saring baru saya lemparkan. Jadi bisa dianggap suara saya ini saat ini masih menjadi suaranya manajemennya Unsia gitu loh. Jadi ini hanya untuk membantu pemahaman teman-teman. Nah, kalau misalkan ada grup-grup prodi, sebetulnya itu bukan grup formal. Artinya mungkin ini kesadaran dari teman-teman dan juga keinginan untuk saling berkomunikasi ya, prodi yang sama, untuk saling berkenalan. Makanya mereka buatkan grup tersebut secara mandiri. Tetapi sumber informasi yang valid yang punya derajat keyakinan tertinggi boleh nggak apa-apa di grup utama ini dulu. Nah, kecuali kalau misalkan nanti ketika perkuliahan kan sebenarnya perkuliahan di start itu besok, tapi mulai pembelajaran tanggal hari Rabu. Nah, kalau misalkan ada kaprodi atau dosen mau bangun grup sendiri, no problem. Ikuti mereka, karena nanti kewenangannya di tangan mereka, bukan di tangan saya lagi. Oke, kalian nanti akan dibagikan dosen PA, kemudian ada juga kaprodinya, itu ikutin kata mereka, ya. Koordinasinya dari mereka. Kalau saya hanya sampai sebatas pensa tadi sebenarnya kewenangan saya. Setelah 2 dari pensa sudah masuk ranahnya akademik, nanti komunikasi sama perangkat-perangkat yang tadi saya sebutkan. Cukup jelas ya Pak Eko? Ya, sudah kira jelas. Baik. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga Pak. Ini sebenarnya kan kalau saya nih ya kuliah hari Rabu ada tugas gitu ya. Sebenarnya maksimalnya yang diikut kuliah itu dari jam berapa sampai dengan jam berapa sebenarnya? Oke, good question. Sebenarnya ini pertanyaan yang banyak ditanyakan juga. Sorry, saya mau tanya di sini ada Kak Vicky nggak? Kak Vicky, kamu hadir mendengarkan nggak? Vicky, Kak Vicky, kayaknya nggak ada ya. Oke, saya jawab di sini ya, Eko ya. Terkait dengan jam, coba diulang lagi untuk penjelasan seputar sistem akademik, pengenalan sistem akademik yang disampaikan oleh Pak Ucup. Jadi, kuliah di Unsia itu nanti ada 2 mode yang berjalan. Ini udah paham ya Pak kalau yang ini, 2 mode ini ya? Gimana Pak? Ada 2 mode yang berjalan, ini sudah paham belum 2 mode ini? Saya belum ya Pak. Oke, baik. Kalau belum, sekarang gini. Nanti kuliahnya itu terbagi jadi 2 mode. Ada mode asinkron dan juga ada mode sinkron. Mudahnya untuk memahami mode asinkron adalah ketika dosen dan mahasiswa melakukan aktivitas pembelajaran tidak dalam waktu yang sama. Berat nggak banyak melakukan aktivitas pembelajaran tidak dalam waktu yang sama? Kira-kira bisa dipahami nggak Pak? Saya paham, misalnya dosen ngasih tugas melalui suatu panduan video atau terus kemudian nanti di situ dijelaskan secara tulis bahwa misalnya dibaca atau dipahami membuat artikel atau apa atau sesuai dengan tugasnya, kemudian dikirim pada tanggal sekian gitu. Betul apa? Betul. Benar. Jadi kan berarti kan tidak mesti dosen dan mahasiswanya harus online bareng ya. Ya, betul ya. Inilah yang dikenal sebagai model pembelajaran asinkron. Dengan adanya model seperti itu, maka tidak diperlukan jadwal tetap, Pak. Ya, tetapi rancangan pembelajaran yang disampaikan Pak Ucup pada pengenalan yang SKS dan lain sebagainya, misalkan tatap muka berapa menit dan lain sebagainya, itu sebetulnya sudah kalau kalian bisa, kalau teman-teman bisa mengikuti aja waktu yang tadi yang disampaikan begitu, itu sudah bisa dihitung sebagai kehadiran. Paham nggak nih maksudnya? Jadi misalkan Pak Eko nonton video pembelajaran, kan sesi itu ada 3 video tuh. Nah, kalau Unsia itu bisa recording, misalkan sudah ditonton atau belum, itu nanti ter-record. Kan kalau misalkan kita nontonnya 3 kali, satu video 15 menit, kalau 15 menit, berarti kan totalnya jadi kalian sudah menyaksikan video pembelajaran selama 45 menit dong. Gitu. Nah,
sistem yang seperti ini nantinya itu kan jadi tidak punya acuan standar jadwalnya ya Pak Eko ya. Iya. Ya, jadi dengan tidak adanya jadwal tetap seperti itu, maka Pak Eko bisa menyesuaikan waktunya. Misalkan Pak Eko kan sudah bekerja ya, kalau nggak salah Pak Eko ya. Saya sudah bekerja. Nah, kalau sudah bekerja, biasanya kan malam pulang tuh pengennya istirahat dulu ya. Baru istirahat. Saran saya sih enaknya kalau habis pulang kerja, istirahat sebentar, mandi, baru buka komputer, lanjut pembelajaran di LMS. Kalau saran saya. Nah, waktu yang dihabiskan mungkin bisa sekitar 2-3 jam per hari. Ya, memang berat 2-3 jam per hari, ya namanya kuliah kan. Kita bukan kursus, jadi ada rangkaian proses akademik yang harus dilalui. Tapi itu kan untuk memastikan teman-teman bisa mengakuisisi keterampilan yang diperlukan dalam rangka menjadi sarjana yang kompeten. Kalau bahasa PAWAHAP, sarjana yang memang punya mental champion PAWAHAP. Nah, itu yang pertama tuh yang soal asinkron. Mudah-mudahan jelas ya Pak Eko ya. Jelas Pak. Ini tadi saya paham dari definisi ya, lebih ke definisi atau penjelasannya. Cuman saya bingungnya bagaimana saya membedakan kalau kuliah sebenarnya asinkron sama asinkron itu saya opsi milih atau saya istilahnya apa ya? Dari dosen misalnya. Atau misalnya dalam satu semester ini bulan pertama sinkron atau sinkron dulu, atau misalnya tergantung dosennya, minggu depan kita ketemu ya misalnya, atau bagaimana sebenarnya? Oke, jadi mode ini berjalannya beriringan, tidak dipilih. Beriringan. Tapi ingat yang disampaikan Pak Ucup, titik beratnya ada pada asinkron. Titik beratnya ada pada asinkron. Artinya pengaturan perkuliahan itu diserahkan pada mahasiswanya nanti. Ingat, Unsya menerapkan SCL, Student Centered Learning, artinya pembelajaran diserahkan kepada mahasiswa. Sebenarnya di kampus manapun selalu seperti itu sih. Saya pernah kuliah dan itu memang tanggung jawab saya sendiri untuk menjadi ahli di bidang saya komunikasi. Tanggung jawab saya sendiri untuk bisa terampil di dalam bidang yang saya geluti pada saat bekerja. Nah, nanti teman-teman juga akan seperti itu. Nanti dosen hanya akan bersifat sebagai fasilitator. Ya, nah lanjut lagi tadi yang soal asinkron, itu kan berjalan beriringan. Namun ini dipahami sekali oleh teman-teman dosen. Misalkan gini, contoh ya, saya ngetik sesuatu di grup pasti banyak yang nggak ngerti. Maksud ada aja yang tidak paham. Makanya saya selenggarakan voice chat kan supaya teman-teman ada wadah untuk bertanya. Saya hadir di waktu yang sama dengan teman-teman. Betul tidak? Iya. Nah, inilah yang nanti sama halnya dengan mode sinkronnya. Jadi kalau mau mudah memahami, mode sinkron adalah apa yang saat ini kita lakukan. Saya online, teman-teman online, teman-teman nanya, saya jawab real time saat itu juga. Tetapi bentuknya ketika kuliah dimulai bukan dalam Telegram, tapi nanti bentuknya di dalam video conference gitu. Paham kira-kira Pak kok? Paham Pak. Nanti kalau ada pertanyaan lagi ya dilanjut lain waktu atau kapan. Terima kasih Pak Rizky atas kalau nggak salah ada satu lagi deh. Baru 3, ada satu lagi. Oh ya, itu Pak. Sebenarnya saya lebih ke ini sih, kayak jaket alma mater kita dikasih tak? Oke. Jadi gini. Nah, ini saya lihat itu apa namanya spanduk di apa namanya itu? Warna hijau ya? Warnanya hijau. Warna hijau ya, ya itu bagus sekali nih ya aku bilang itu. Tapi kok saya belum dapat ya. Oke, jelasin alma mater. Jadi alma mater itu sebenarnya sudah ada desainnya, tapi kami ingin ubah sedikit desainnya. Desainnya mau kami ubah supaya lebih casual, lebih santai. Itu saran dari Pak Warid sih, Pak Wahab ya, ingat tuh, Pak Wahab katanya. Dia nanya sama saya, kamu mau nggak pakai alma mater kayak kondangan? Saya bingung, waduh, kalau pakai kondangan nggak juga kan? Nah, dia dulu kita coba buat yang lebih soft, yang lebih dipakai buat sehari-hari, sehingga nanti teman-teman bisa pakai, misalkan lagi kegiatan, lagi aktivitas kantor, itu kan lebih enak kan? Demografinya usia itu sebagian besar pekerja. Kami juga ingin bahwasanya ketika teman-teman kuliah nanti ada rasa bangganya gitu loh, pakai alma mater sendiri,
ke tempat kerjanya masing-masing seperti itu. Nah, untuk distribusi alma maternya, kemudian pembayarannya dan lain sebagainya, ini masih kami pertimbangkan lagi karena ada kemungkinan kami akan menyusun koperasi usia. Koperasi ini masih dalam tahap penyusunan. Saya belum bisa memastikan mana yang akan melakukan proses distribusi, tetapi ditunggu saja. Validnya nanti saya kali ke teman-teman ya. Cuman ini saya kasih gambaran dulu supaya teman-teman nggak kosong juga mengenai alma mater ya. Ini kebetulan sebenarnya alma mater 150.000. Saya sengaja nggak tarikin dulu di awal karena biarkan teman-teman fokus dulu di pembayaran UKT ya. Karena percuma juga kalau saya bukain pembayaran pembayaran alma mater tapi teman-teman malah jadi kesusahan buat bayar cicilan pertamanya kan. Ntar nggak kuliah. Kalau nggak kuliah kan kalian sendiri yang rugi. Seperti itu ya. Terima kasih banyak Pak Iko. Rizky, terima kasih atas waktunya. Selamat malam Bang. Cuma nanti kalau pertanyaan akademik tanyanya ke ini ya, Kak Prodi sama dosen pembimbing akademiknya ya. Oke. Saya juga belum tahu Kak Prodi sama pembimbingnya siapa kan belum tahu. Prodinya apa Pak? Saya akuntansi Pak. Akuntansi itu Kak Prodinya Ibu Nur Hayati Siregar. Bu Nur Hayati Siregar. Nur Hayati Siregar. Kalau mau tanya soal akuntansi, dia spesialisnya CSR gitu deh, Social Sustainability Cost atau apalah. Nah, itu tanya deh sama Bu Nur. Dia ahlinya ada tuh. Kamu mau nanya soal itu, ada itu ahlinya tuh. Saya nggak tahu tuh harus jawab apa kalau Bu Nur yang ngomong. Gitu ya. Nanti tinggal belajar aja sama Bu Nur terkait dengan hal yang seperti itu. Baik. Pak Iko. Saya kira itu aja. Terima kasih Pak Rizky. Selamat malam. Selamat malam, sama-sama. Terima kasih sudah bertanya. Min, tanya Min. Tanya apa tuh? Nah, itu apa di KTM-nya Min? Kok polos ya nggak ada logo unsianya gitu? Pak Rahmat. Ini Pak Rahmat. Oke, Pak Rahmat. Iya. Logonya jangan di-generate dari sana ya, Oh, nah itu di mana dapatnya tuh? Soalnya beda. Itu hanya untuk yang kalau misalnya teman-teman butuh kayak itu gitu. Tapi aslinya realnya ada. Itu ada itu dapatnya di mana? Apa? Dapatnya di mana tuh? Yang generate-nya? Oke, itu by request sih kalau yang itu yang untuk versi digitalnya. Tapi itu agak lama karena kita besok kan mau fokus dulu nih tim Unsia itu buat menyelenggarakan perkuliahan kan kita harus inputin sekitar berapa 1.400 mahasiswa kan. Benar. Nanti kalau misalnya kuliah udah start, udah running baru ngomong lagi. Nanti juga saya bagiin deh di sini, saya bantuin tim akademik supaya udah berkomunikasi dengan kalian ya. Sip. Satu lagi Min. Sehubungan dengan alma mater tadi kami di prodi manajemen ngebahasin masalah kaos atau baju kemeja tuh. Itu pakai sehari-hari. Itu pakai alamat Unsia tuh. Apakah dibolehin gitu Min? Belum boleh. Kalau dari saya sih belum boleh. Cuman nanti kalau mereka nggak sampai ini ya apa? Karena belum ada pengaturan ya, belum ada yang Tetapi ada satu hal yang dipahami. Kita orang menggunakan logo sebuah organisasi. Itu kan ada harkat dan martabat organisasi yang harus dijaga ya. Saya kalau lagi kuliah, saya waktu kuliah nih, kalau saya udah pakai alma mater, itu saya bisa ngangis depan orang gitu loh, nggak bisa. Apa sih kayak apa gaya saya hari-hari nggak mungkin, kita udah jaga wibawa kampus saya dong. Benar. Jadi sebelum membuat alma mater dengan logo, mungkin ada baiknya dikoordinasikan dengan prodinya. Ya. Oke. Nanti harus di bawah bimbingan Kaprodi ya. Benar. Makanya kami bertanya di sini biar didengar teman-teman yang lain tuh. Oh iya, siap. Terima kasih banyak Pak Rahmat. Yang lain mungkin bisa juga ya. Oke. Iya, dilanjut Min. Makasih informasinya Min. Assalamualaikum Min. Waalaikumsalam. Siapa tadi? Ya, gimana? Saya ya. Ini mau tanya sedikit tentang yang di LMS itu yang di Edling ya. Untuk kuliah umum sama kelas umum sama kelas
Merdeka itu apa sudah bisa kita ikuti atau bagaimana? Belum, kan kita belum ini, jadi gini, belum bisa. Jadi baru pada esok dan Selasa, sebenarnya bisa hari ini, tapi ini hari Minggu kan, saya nggak enak juga minta tolong sama teman-teman yang lain supaya disegerakan, nggak enak ini hari Minggu ya. Bukan waktu kerja lah istilahnya. Nah, tapi Senin dan Selasa itu kan sudah mulai masuk waktu untuk bekerja. Jadi nanti coba saya katakan supaya teman-teman juga bisa dipercepat penginputan kelasnya. Tapi mungkin gini ya, pada saat Senin dan Selasa itu ada sebagian yang sudah bisa dapat lihat jadwal, ada sebagian yang belum. Sebentar dulu ya, itu inputnya kita harus satu-satu. Mungkin kalau harus di live, makanya dinyalain gitu biar teman-teman tampilannya tampak, kan nggak bisa langsung saat itu juga. Biasanya loading dulu, oke yang ini baru masuk, udah valid, baru kalian semua bisa menyaksikan display LMS-nya dengan baik, seperti itu. Nah, untuk kelas-kelas yang tadi Pak Wilanto tanyakan, itu belum, nanti tunggu aja sampai semua jelas terpampang, barulah nanti bisa ikut-ikut lah gitu kelasnya. Karena kan kadang-kadang ada juga dosen yang nyambi. Jadi, kalau mencintai ilmu biasanya begitu. Ya Pak Wilanto ya. Iya. Karena saya punya biasa, saya kuliah itu dosen saya ngajar di mana saya ikutin, padahal bukan mahasiswa itu saya gitu loh. Misalkan saya senang pikirannya, saya ikutin gitu, pemikiran dia. Mau dia ngajar di mana, mau dia ada workshop di mana, saya ikutin. Saya dengerin aja pandangan dia tentang fenomena bagian dari tiap tuan yang saya dalam seperti itu. Benar jawab ya Pak Wilanto ya. Oke, baik. Terima kasih informasinya Mas Rizky. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar. Oke, halo. Malam nih. Pak. Sudah lama saya nggak mendengar suara Pak Andri. Gimana Pak? Halo. Assalamualaikum. Salam. Min, saya ada pertanyaan nih Min. Dari 100 pertanyaan saya rangkum satu pertanyaan ini Min. Apa tuh? Min, kemarin katanya ada sertifikat itu Min, Pensaku. Gimana aksesnya? Nah, oke. Ini sudah pada isi absen belum? Saya kayaknya berulang-ulang saya sebutin di Pensaku tuh. Tiap kali Kaprodi selesai, saya bilang tuh isi absen. Isi nggak absennya? Udah aman itu. Aman. Oke, udah nonton pembelajaran video ininya, pengenalan Kaprodi, kemudian video pembimbing akademik, kemudian etika komunikasi, sudah nonton belum? Itu di Pensaku kan, Min? Bukan, di Siakat. Coba buka Siakatnya. Oh, ada lagi ya video? Itu ditonton aja dari sekarang. Nah, nanti setelah ini itu assessment biasanya. Assessment sudah, Min? Enggak, maksudku asesmen penilaian dari tim panitia bahwa mahasiswa ini ikut atau ikut gitu loh. Oh gitu. Ditonton ya videonya ya. Itu untuk lebih mengenal dari kita ya. Siap, Min. Oke. Sama-sama. Ada lagi yang mau nanya? Saya beralih ke teks nih, kalau nggak ada yang mau nanya. Ada, Min. Oh iya, gimana tadi? Bisa dibantu? Kalau untuk di akad tadi kan saya lihat LMS atau akad gitu. Nah, kalau perkuliahan sudah dimulai, kemudian dari dosen memberikan tugas yang harus di-download atau yang diunduh, itu biasanya di LMS sendiri ada fitur penyimpanannya nggak? Mungkin. Oke, bagus banget pertanyaan. Teknik banget, ini penting. Jadi ada fitur penyimpanannya. Nah, bagaimana cara uploadnya? Coba buka yang video Novi. Hanya saja saya harus pertegas, ini ada ukuran file yang maksimum untuk di-upload itu di 2 megapiksel. Ya. Nah, pastikan kalau teman-teman upload tugas itu jangan lebih dari 2 megapiksel. Kalau nggak mau ada kendala gitu loh. Nah, sering ada pertanyaan begini nih, Kak saya udah ngertiin tapi kok nggak bisa diupload kayak gitu nih Kak Andi nih. Kan filenya gedean. Nah, sebenarnya ada solusi sederhana, screenshot, kompres, lemparin. Kalau saya gitu, saya nyelesainnya. Misalnya mahasiswa nih
ngupload tugas nggak bisa karena kegedean filenya. Ya yang penting aja di screenshot, kompresin, lempar, kan biar masuk dulu di sistem gitu. Gimana Kandi? Cukup jelas nggak? Iya, jelas. Jelas ya. Cukup. Oke. Ya. Oke, yang nanya masih Kandi. Pagi, malam. Malam bosku. Bos. Iya. Bos. Itu kan di LMS kan ada media library itu. Itu kan ada besaran sekitar 250 GB. Nah, itu berapa? 250 GB. Terus itu sharing sama mahasiswa lain atau setiap personal itu dapat 250 GB? Setahu saya personal ya. Setahu saya personal. Tapi nanti semester depan kita masih mau di-upgrade. Nggak tahu nih. Upgrade katanya sih timnya Pak Novi bikin LMS. Tapi saya nggak tahu juga nih. Nanti belum saya konfirmasi lagi. Cuman jelas memang semester 3 ada upgrade. Nah, gini deh. Mungkin teman-teman jangan ninggalin dulu. Supaya kalau misalkan ada kendala-kendala di LMS, kemudian kendala-kendala lain, report aja di grup. Nanti saya bantu buat selesai, ya. Siap. Sama di nanti untuk email mahasiswanya. Siap, baik. Lu ngerjain lo, masukin nama kalian satu tuh kerjaan lo. Ngerepotin aja. Lumayan kan Adobe potongannya sekian %, tuh. Oh, iya betul. Ya, dan sebenarnya ada aplikasi saya bisa rekomendasiin untuk kalian buat untuk memperlancar proses belajar saya biasa pakai satu aplikasi yang kalau misalkan masukin email akademisi itu udah gratis. Cuman kayaknya bukan wewenang saya untuk ngomongin itu ya. Cuman kita lihat dulu aja. Nanti setelah mau naik di atas, kalau misalkan mereka ngerasa teman-teman punya kesulitan dalam pembelajaran, mungkin saya akan rekomendasikan aplikasi yang bisa saya pakai supaya teman-teman nggak kelabakan belajarnya. Apa ya? Siap. Cuman itu nanti aja. Oke, ini yang masih ada yang mau nanya atau saya beralih dulu ke pesertanya? Dari saya nih. Ya, gimana? Terkait KTM itu bagaimana nih? Kan saya sudah ngechat admin. Chatnya pakai yang langsung direct ya dari website ya? Iya, itu bagus. Itu bukan desain teksnya. Nanti ini deh. Oke, Senin saya diskusikan sama tim akademik untuk desain. Sebenarnya desain valid pakai desain yang itu. Nah, cuman karena kita belum bisa embed desainnya ke dalam situ, jadi mau nggak mau masih dibuatkan manual. Hari Senin saya follow up lagi ke bagian akademik. Kalau memang perlu dibuatkan form untuk KTM, nanti coba saya buatkan ya. Siap. KTM boleh nggak, Min? Kenapa? Apa dah tuh? Kenapa? Jasa cetak KTM. Jasa cetak KTM. Wadah. Cuan-cuan pula ini baunya. Iya. Sekalian bisa untuk kartu plus kan. Sebenarnya udah ada alatnya buat cetak KTM itu. Cuman itu rencana mau dikirim bareng juga sih sama alma mater. Nanti saya follow up lagi ya, Sen ya. Siap. Ini nggak enak saya mau kalau malam-malam beli, yang ada saya di blok sama orang. Ya. Kelihatan bener jomblonya kan. Biasa. Kak Hendra, cukup jelas nggak tadi penjelasan dari saya? Jelas. Iya, ditunggu aja ya. Ya. Apa Rizky? Ya, kenapa Peko? Absensi yang pensaku tuh di mana ya? Ya, nggak keisi ya? Ya. Ya, oke. Absensi pensaku itu ada di pas kemarin kalau nonton Zoom itu ada. Gini deh, kalau nggak ditonton, sekarang Pak Eko dan teman-teman bisa buka Siakat, lihat video pembelajaran, lihat bagian pengumuman, di situ ada video-video misalkan penggunaan kode dan lain sebagainya, itu ditonton. Karena kalau misalkan sudah. Oke, nanti itu ke record, nanti saya follow up lagi ke tim akademiknya. Mudah-mudahan masih bisa dikompensasi. Saya sih mungkin karena banyak yang chat di Zoom ya. Dan saya bilang jangan di chat, masih di chat aja kalian. Ya sudah, tutup jadi informasinya.
Iya, nanti saya ini lagi ya follow up ya. Ya, jadi itu deh. Kayaknya absensinya itu berapa gitu. Maksudnya, Ya, ya baik. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Pak Riki. Sama. Oke, gimana? Yang lain questionnya masih ada yang nanya? Lebih baik sih dari yang ngetik-ngetik ini mendingan ngomong di chat. Oh iya, Min. Ya, kenapa? Kalau itu harus absen untuk perkuliahannya. Oh, enggak. Nanti absennya itu kalau yang asinkron itu absensinya akan ditentukan berdasarkan aktivitas teman-teman di perkuliahan. Contohnya, misalkan kan tadi saya sudah sebutkan kalau kalian nonton video pembelajaran nanti kelihatan sama dosennya. Nah, berapa banyak kalian nonton video pembelajaran, kemudian menyelesaikan tugas, beraktif di dalam berkomentar dan lain sebagainya, maka itu bisa dihitung sebagai kehadiran. Coba ditonton ulang yang video pensakunya supaya lebih paham. Itu dijelasin kok sama Pak Ucup dan Pak Asti 2 kali jelasinnya, ya. Oke. Pak Septian. Halo, Pak Septian. Baiklah, dia menghilang, belum jelas tadi yang disampaikan. Kalau mah tanya join voice chat-nya nggak bisa kalau PC saya ini online pakai VC. Sorry, saya kalau bikin voice di Telegram itu pakai VC pakai mikrofon. Jadi hanya suaranya kedengaran cukup jernih di teman-teman. Sampai saya kipas-kipas kedengaran ya. Selamat malam. Halo Pak Samrin, gimana kabar? Ikut nggak pensa kemarin? Alhamdulillah ikut, Min. Maaf bisa ikut chatnya, Min, baru pulang, Min. Nggak apa-apa, proses. Ya, Min, Min ada mau tanya, Min. Min bisa buka siasat sama LMS, di situ KRS-nya kosong, Min. Terus di LMS saya jadwal perkuliahan belum ada. Apakah memang benar belum di-generate dari kampus gitu, Min? Nah, berarti nggak percaya. Di atas itu saya tulis. Oke, jadi bukan belum bener cepatnya lagi inputin satu-satu gitu loh. Nah, sebetulnya kan memang start kuliahan itu dimulai esok Senin tanggal 29 Maret. Nah, namun upload materi sesuai dengan yang dirancang oleh Pak Ucup dimulai pada hari Rabu, sehingga teman-teman sekarang KRS dan juga jadwalnya masih terlihat kosong. Cuman nanti pada hari Selasa harusnya sudah ada dan siap-siap banyak tugas. Sehingga Bung, siap-siap banyak tugas, ya. Siap. Sudah menunggu standby 24 jam. Jangan 24 jam juga. Maksudnya, Min, penasaran dengan materi pertama, Min. Penasaran materi pertama gitu, Min. Ini apa? Prodi apa? Pasangan prodi apa? Gimana, Mas? Gimana, Min? Prodi apa? Informatika. Oh, Pariat ya. Di bawah Pariat ya. Ya, Karyat Tahara. Prodinya. Nah, itu aja mau Mobile Legends udah itu Pariat. Kan hobi itu, Min, nggak hobi main game. Oh, nggak hobi. Oke. Nanti coba deh. Hobi baca novel boleh, Min? Baca novel. Oh, baca novel. Ayo, kapan-kapan kita ke Perpusnas bareng-bareng. Nah, jadi. Oke, Min. Makasih, Min, atas informasinya. Ditunggu di hari Selasa, Min. Senin Selasa. Kuliahnya Rabu. Semoga lebih cepat lah, Min. Nggak bisa, itu udah didesain kuliah upload serentak jam 8 pagi. Upload serentak jam 8 pagi. Itu informasi yang saya sampaikan juga dari Pak Rikan. Jadi nanti kalau kenapa Pak Ekswal? Jadi saya manggil apa sih? Ekswal. Benar ya? Ekswal. Bacanya gitu ya? Bener tuh. Ngomongnya. Ekswal gimana? Kak Rizky, izin bertanya. Apa? Mau nanya apa? Untuk mahasiswa teknik informatika hari ini ada penambahan dari mahasiswa yang itu ya, kita ya. Jadi total itu ada
lebih, 230 nih saya lihat. Terus? Pertanyaannya pada saat nanti kuliah sinkronus, apakah itu bersamaan gitu atau bagi beberapa kelas ya? Kalau bersamaan, kalau misalkan bertanya gitu nanti tidak kredit ya? Oke, untuk pertanyaan terkait dengan akademik dan sifatnya pengaturan kelas itu dari Kaprodi dan juga Kaprodi dapatnya. Jadi nanti kamu ajukan pertanyaan atau dan lain sebagainya itu langsung ke Kaprodi. Kalau saya tidak berwenang untuk jawab pertanyaan kamu gitu loh. Nah, tetapi saya mau fokus di jumlah yang 270 itu. Pertama, grup yang lain ini kan saya bisa verifikasi dong. Nah, nanti mungkin teman-teman yang jadi admin di grup mahasiswanya perhatikan baik-baik. Itu belum ada proses verifikasinya. Jangan sampai ada orang yang udah bayar tapi sebenarnya bukan mahasiswa Unsia. Ada loh orang kayak gitu loh. Bisa aja mereka cuma mau matai misalkan gitu, dari jelek-jeleknya terus di keluar emang kau mau gitu, mudah-mudahan enggak ya. Nah, sebenarnya mungkin saya belum ingat kalau nggak salah 300 ya sesuai informatika aslinya 320 kalau nggak salah loh. Cuman saya mengungguli ya. Apa? Sementara masih mengungguli, ditunggu datanya update-nya. Ya, nanti ngobrolnya sama Prodi aja kalau itu, ya kan? Ntar kalau saya ngomong masih banyak nanti saya salahin lagi sama kamu. Kan punya wewenang masing-masing. Iya, kemarin kan kita sempat untuk teman-teman grup informatika diwajibkan untuk ngisi form verifikasi. Nah, data yang dari Mimin itu sudah kita verifikasi dan itu terbatas untuk teman-teman yang dari grup ini. Nah, untuk teman-temannya mitra kita nggak bisa verifikasi karena nggak ada datanya. Nah, kalau yang terjadi sama saya juga nggak bisa verifikasi yang dari mitra nggak di Unsia. Jadi saya cuma bisa terima percaya aja data dari mitra gitu. Nah, makanya mitra Unsia ini kan masih harus diverifikasi ulang. Jadi tolong hati-hati untuk menerima tim mahasiswa baru orang yang bergabung. Alangkah baiknya jika menunggu sampai Kaprodi-nya sendiri yang membuat grup gitu loh. Sebenarnya itu ya idealnya ya. Tapi saya ngerti lah kalian kan mau saling kenalan sama satu sama lain kan biar enak ketika kuliahan dimulai ya. Cuma untuk pegangan nanti Kaprodi akan buat grup sendiri atau mungkin SMPA-nya akan membuat grup sendiri. Nah, itulah sumber informasi yang paling valid. Setelah ini saya hanya sifatnya supporting aja, supporting publikasi. Misalkan ada berita apa dan dirasa teman-teman harus tahu, nanti saya akan bantu. Toh kan saya yang bisa menjangkau 500-an mahasiswa yang daftar direct di Unsia kan. Mungkin kalau dari Kaprodi dan yang lainnya belum bisa melakukan, belum bisa mentransmisikan pesan seperti itu. Saya pikir cukup jelas ya, Dido ya. Siap. Itu sudah beberapa orang juga yang di-kick sama Mas Bayu. Yuk, selamat malam. Halo, selamat malam. Baik, ini tunggu, saya harus alih dulu nih ke pertanyaan yang next ya. Oke. Sebenarnya saku, cara tahunya gimana? Ya sebenarnya gampang, kalau kalian isi absen itu pasti bisa kok. Pasti sudah. Harus tuh suci. Coba, ini udah dijawab. Bentar, dulu. Ya, sorry, saya mau ngomong soal alma mater dulu. Jadi alma mater, pertama Pak Ciko bilang katanya nggak wajib, tapi akhirnya sekarang dia nyuruh supaya alma maternya yang wah, yang keren. Ini sepertinya diwajibkan. Teman-teman, mungkin siapin sedikit 150.000 buat alma maternya, belum termasuk ongkir. Lebih bagus kalau ngambil langsung di kantor, ya. Jadi bisa kenal kantornya juga gitu kan. Kalau yang jauh ya nggak dipaksakan gitu untuk datang. Oke. Ada mention lagi. Udah ya.
kayaknya udah cukup jelas nih. Ya, Min kemarin kan ikut pensaku tapi nggak ngisi kuesioner, saya nggak tahu dah. Saya nggak tahu tuh. Pokoknya yang penting kalau kalian nggak ikut, kalian tontonlah di siakatnya masing-masing video-video penyokongnya gitu. Dan ada siaran ulangnya, kalau pernah dibagikan linknya khusus untuk yang bagian ya rajin amat dicutin dong. Itu yang ganti software gimana ceritanya? Apa? Ya, ganti software gimana ceritanya? Ganti apa? Ganti software. Softland. Jangan dibahas di sini, jangan dibahas di sini. Oh, jangan dibahas di sini toh. Oke, ini ada pertanyaan. Sonya, Umi. Sonya, kenapa kamu gak ngomong di voice chat malah ngetik di teks? Ya. Pindah ke teks. Ya udah, ini maksudnya program Kampus Merdeka apa? Itu program yang dicanangkan oleh Pak Menteri Nadiem Makarim. Nah, jadi kampus itu bertugas untuk menerjemahkan program yang mau Pak Nadiem itu ke dalam regulasi yang ada di kampus. Nah, dalam hal ini untuk program Kampus Merdeka di Unsia itu masuknya di dalam SK Rektor nomor 11 tentang peraturan akademik. Teknisnya pelaksanaannya itu sebenarnya sudah dijelaskan sama Pak Ucup tuh. Coba buka lagi pensakunya. Ya, tonton lagi. Kamu udah bisa kan sekarang udah tahu kan passwordnya akun dan udah Kak. Salah lagi ya. Oke, nanti coba kamu tonton ulang terus pelajari lagi lebih dalam, oke? Sela Nitami, Sela. Ya. Iya, suaranya lemes banget. Udah makan? Iya, dikacangin. Oke. Terkait dengan barcode yang kamu tanyakan, Pak Novi sudah jelaskan saat pensaku bahwa barcode itu hanya dipergunakan pada kuliah yang langsung. Kami sediakan karena nanti kan khawatir kalau misalkan teman-teman ada pelatihan di BLK. Jadi Unsia punya MOU dengan beberapa BLK. Nah, si BLK ini nanti bisa digunakan sebagai penyokong perkuliahan gitu loh. Nah, si BLK ini nantinya kan pasti ada skema absensi ya sebagai bentuk biasanya kita memang kalau di kampus itu ada absensi itu penting, itu juga standar penilaian untuk akreditasi. Jadi nanti proses absensinya itu akan menggunakan si barcode itu pun kalau misalkan kita mau menyelenggarakan yang onsite. Tentu saja kita tidak merencanakan ada perkuliahan onsite karena desain asli dari Unsia adalah supaya kamu bisa belajar online dimanapun dan kapanpun sampai dengan lulus ya. Bentar, ini aku nanya sudah makan belum, bukan kayak gitu dong maksudnya dong. Kan saya juga pengen nanya, saya juga pengennya ditanya udah makan atau belum. Yes. Udah makan atau belum, Min? Ya kok yang nanya laki Mas Anas. Wakil ini Pak. Wakil untuk semua trading. Sudah makan Mas. Jaim ceweknya, Min. Iya, aduh, saya sudah makan janji-janji palsu. Ada Jaim tuh. Oh, Jaim. Iya. Kalau saya sudah makan janji-janji palsu sudah gitu. Ada mau nambahin janji-janji palsunya? Oke. Ada pertanyaan satu lagi. Apa tuh? Ini kalau misalnya kita udah tahu jadwal perkuliahan, misal di mode asinkron itu kita udah tahu misalnya di hari Rabu itu materi ataupun video pembelajaran yang harus dilihat hari itu apa, kemudian tugas-tugas. Nah itu seumpama misalnya di hari Rabu itu kita juga menyelesaikan tugas-tugas yang hari Kamis misalnya. Itu apakah bisa atau gimana? Dan absensinya seperti apa? Bisa.
Bisa absensinya itu kan misalkan Rabu, nah terus kamu mau nyelesain hari Kamis, ya hari Kamis itu Iya. kan belum diposting, gimana? Oh, dia bakal dipostingnya tiap per hari ya, enggak yang per minggu itu. Sudah. Tapi sebenarnya mekanismenya saya nggak terlalu paham juga ya, karena kan biasanya para dosen itu menyesuaikan dengan kondisi mahasiswa. Ya kita coba ambil solusi moderat lah. Pak Agus juga bilang kan waktu di Pensaku, nanti ada Monev, misalkan di Monev itu kata, oh kalian kesusahan nih kalau model belajarnya kita upload setiap hari, nanti akan di Monev supaya ada usaha moderat di mana tidak mengurangi standar pendidikan dan tidak memberatkan kalian sebagai mahasiswa, baru nanti ketemu tuh titik tengahnya. Tapi yang berhak untuk menjelaskan itu adalah Kaprodi dan PA, bukan saya dalam hal ini. Oke, Kandi? Oke. Nanti pas elemennya mulai jalan, kamu tinggal tanya aja sama dosen PA-nya. Ya, kasih Kandi. Ya. Ada pertanyaan kayaknya ini pakai kacamata mungkin harus mendekat visi. Lina Syahrani. Kak, mau tanya satu lagi. Iya, apa? Ya, sebelumnya minta maaf nih kalau udah pernah ditanyakan. Saya mau tanya lagi. Ya, dimaafin. Maafin kok, tenang aja, selalu ada maafin. Ya, salam. Why? Gimana? Untuk pembayaran selanjutnya itu pakai virtual akun yang sebelumnya bukan ya? Bukan. Nah, kamu daftarnya bener kan langsung dari di Unsia? Iya. Bener ya, yang di pmb.unsia.ac.id bayarnya sebelumnya pakai virtual account apa ya? Bener ya? Confirm ya? Iya, benar. Kalau gitu kamu tonton, sekarang kamu buka jakat kamu, lihat tentang sistem pembayaran atau keuangan. Itu yang isi Pak Novi dan Bu Dineta. Kamu buka, pelajari ya gimana cara untuk melakukan pembayaran UKT. Aku aja dulu dibuka loh, pelajari, karena itu nanti juga jadi patokan untuk pemberian sertifikat SKP. Pemberian sertifikat Pensaku. Sudah kamu pelajari belum? Belum ya? Kita pelajari dulu ya. Asik. Ya, sama-sama. Kita temuin Mas Bayu itu, nah. Wah, mantap. Sebentar, ada pertanyaan. Ya, kenapa? Itu ntar Kaprodinya itu bikin grupnya itu kita yang ngundang atau Kaprodi yang ngundang, Ben? Kamu tanya aja sama Kaprodi mau gimana. Dia mau orang saya. Tanya aja kamu mau bikin grup baru atau mau gabung yang lama. Saran saya, kalau saran saya tuh bikin grup baru, data yang dipegang Kaprodi sesuai dengan data yang memang sudah saya verifikasi gitu. Jadi bukan orang sembarang orang bisa gabung di grupnya. Ya. Karena saya sendiri kalau meriksa data maka kalau saya udah meriksa 3 kali, nanti teman saya meriksa 3 kali, terus teman saya minta lagi meriksa 3 kali baru balik lagi, jadi saya 12 kali meriksa data kalian gitu loh. Mudah-mudahan gak ada yang kelewat atau gak ada yang salah verifikasi, mudah-mudahan. Nah, terus ini ya, makasih Kak Yo. Ada pertanyaan, Mimin udah bahagia belum? Ya, salam pertanyaanmu. Ya ampun, kasboya sekali. Nanti minta kontak Kaprodi-nya. Apa? Minta kontak Kaprodi di grup kita. Itu di LMS nanti. Di LMS. Jadi struktur LMS, struktur pembelajaran itu ada sapaan. Nah, sapaan itu biasanya akan menjelaskan sedikit tentang dosen tersebut, juga kontak yang bisa dihubungi aja gitu loh. Terakhir waktu saya megang akademik begitu, nggak tahu kalau sekarang harusnya masih begitu. Ya. Siap. Oke. Wah, lagi garing bang kalau nanya udah makan belum? Saya ditanya makan belum juga mau kok. Iya salah. Apa nih? Halo Min. Tunggu, tapi nggak yang masuk kok. Ya, tolong bayangkan kalau misalkan ya,
yang ikut 1.400 orang. Terus kalau kalian udah isi absen, kita harus konfirmasi ke kalian, kan repot. Makanya kalian isi aja dulu kalau memang sudah ada di submit. Dan pastikan kalian nonton video yang ada di Siakat, karena itu yang bisa jadi report gitu loh. Ini siapa lagi mananya? Sorry, kepotong. Siap, Min. Saya Min. Selamat malam, Min. Malam. Gimana ya? Gimana? Jadi ke bawah ya. Gini, Min. Saya belum bisa masuk login di aplikasi Edling atau Siakat ini, Min. Sudah ulak-ulak sandi sama LMS. Ini yang mana ya? Sebentar. Ada Aswa. Mana sih? Namanya AS Soal kan? Wow, gitu aja sih. Iya, saya. Oke. Ada yang animenya udah tahu ya? Gimana, Min? Ini udah tahu. NIM-nya, Min. Sudah NIM. Udah tahu. Iya, sudah, Min. Oke, saya sebut nih belakangnya 0101, bener nggak? Bener, Min. Bener ya, yang itu linknya. Oke, terus kamu masih belum bisa masuk? Iya, belum bisa. Udah ulang tadi sudah. Dulu, sebenarnya gampang ya. Nih, passwordnya, tahun lahir, catat nih, tahun lahir, bulan lahir, tanggal lahir. Jangan kebalik, kalau kebalik nggak bisa kebuka. Coba. Tahunnya, Min, 4 angka, 2 angka, Min. 4 angka. Saya siapin 4 angka, Min, ya. Tahun 4 digit, 2 digit, tanggal 2 digit. Bulan 2 digit. Tanggal jadian lah ya. Ya, bukan tanggal jadian ya. Tahun, bulan, tanggal ini ya. Ya, lahir ya, bukan tahun bulan lahir, bukan tahun bulan tanggal pacarmu ya. Siap, Min. Oke. Saya coba lagi, Min. Semoga bisa, Min. Ya, bisa, pasti bisa kok. Orang ini udah ada, pasti bisa. Sebentar, ini ada yang ngomong jomblo, ada jomblo ini lagi. Kode. Kalau nggak bisa pakai password itu berarti sudah ganti mungkin. Soalnya kan pertama login harus ganti password. Nah, nanti kalau ada yang lupa, mudah kalian nggak lupa. Kalau ada yang lupa nanti bilang sama saya, nanti saya restart akunnya. Ya mudah-mudahan jangan sampai namanya kerjaan saya ya. Pastikan aja kalian hafal, oke? Kalau lupa nah, saya nanti passwordnya apa yang mulai dihafal. Kak Arum, ya tidak terasa sudah sejak kita ngobrol lah. Baru pertama ya ngobrol ya sama kita ya. Kita berapa jam, guys? 2 jam ya. Kita terlama 5 jam, Min. Oh iya 5 jam ya. Mau juga sampai jam 2 kita ya. Oh iya, awal-awal ya. Kita jam 2 malam. Awal-awal sampai jam 2 malam loh. Okay. Bingung saya bisa ngomong apa begitu. Nggak minta dibangunin sahur sekalian, Min. Minta lagi puasa. Aduh. Jangan, kalau dibangunin sahur nanti baper. Aduh. Nggak bisa berhati lah. Kalau berhati yang kita bangunin sakit hati saya. Apa sih? Segini ada-ada aja. Cynthia, Crazy, jomblo nyimak. Aduh, Neng. Aduh, jomblo nih. Ini biasanya boy yang lain ikut beraksi nih. Nah, ini cukup ya. Mantap itu. Jadi ini udah jelas ya semua ya, guys ya. Kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi yang masuk. Atau ada yang mau bertanya lagi nggak di post chat? Ada ya, kayaknya sepertinya sudah cukup jelas. Penerangan dari saya. Mudah-mudahan nanti bisa lancar mengikuti perkuliahan. Ini saya matikan lagi nanti. Grup kalian mau buka atau matikan aja? Saran saya dimatiin. Takutnya nanti kalau ada info penting keburu di silent.
Matiin aja. Ditutup ya. Mau bubarin. Udah, bubarin. Matiin, semangat banget nih. Matikan. Matiin. Matikan. Sebelum Min. Hah? Kurangnya belum. Save kill. Oh, mantap. Jangan lupa minum air putih lah. Ajar Min, mantap lu. Ya ampun. Ya sudah. Oke, ini saya akan mute lagi grupnya. Oke, teman-teman, mudah-mudahan penjelasan malam ini cukup jelas dan teman-teman bisa ada pemahaman yang lebih baik. Besok saya rencananya mau bikin voice ini tapi khusus untuk yang dari Pintaria, sehingga mereka tidak tertinggal informasi ya. Ini saya akhiri dulu untuk malam ini. Terima kasih sudah mengajukan pertanyaan. Semoga apa yang disampaikan bisa menjawab. Ya. Terima kasih atas kesabarannya. Kalian tidak salah saya lagi ya sama Kaprodi ya. Mudah-mudahan Kaprodinya bisa sabar menghadapi teman-teman. Ya. Tapi saya ingetin nih, ini Kaprodi itu tidak semua terlatih untuk apa sih? Tidak semua Kaprodi itu terlatih seperti CS lah gitu kan. Ini kan gitu kan, tidak semua Kaprodi terlatih. Mungkin kalau sama saya kalau sedikit santai, bisa nyantai, bisa ngobrol ini itu ngalur ngidul. Nah, kalau sama Kaprodi saya nggak tahu nih beda-beda karakter ya. Jadi mudah-mudahan kalian juga bisa mengatur ritme ya, tahu gimana harus bicara sama Kaprodi, tahu harus gimana bicara dengan PA ya. Makanya lebih baik grup itu dibikin oleh yang bersangkutan nanti dosen soalnya kalau kita invite ke grup kita kan takutnya ada teman-teman kita yang belum tahu ada dosen masuk nanti kadang bercandaannya seperti itu kan ya memalukan itu yang saya antisipasi. Kayaknya informatik itu berulang kali ingin saya terangkan bahwa ini itu bukan grup resmi gitu, ini kita cuma untuk sharing-sharing aja. Nanti kalau dari kampus yang resmi saya gitu sih. Ya udah, sip ya. Ini saya matikan. Kalau mau bubarinnya biar nanti Kaprodinya yang bikin sendiri gitu, biar ada kerjanya lu. Enggak bercanda. Tangan kerjaan buat Kaprodi. Oke ya semua, terima kasih. Nanti kita ngobrol. Saya nggak tahu ya, kayaknya kita nggak banyak ngobrol lagi toh, karena nanti teman-teman harus dengan kalian. Kalau mau cerita, misalkan kalian stressful di kuliah, nggak apa-apa, kontak-kontak saya aja. Karena salah satu tugas saya adalah melakukan retensi, which is gimana ya? Kalau retensi itu kan kalau kaliannya masih minat kuliah, pasti saya bantu. Gitu. Tapi kalau udah nggak minat, sengak, ya plus juga saya bantuin ya gitu ya. Jadi kita utamakan aja saling pemahaman ya. Terima kasih semua. Saya matikan dalam 5 detik. 5. Thank you, Min. Selamat malam. 4, 3, syukron. 2, jazakallah khair. Terima kasih. Assalamualaikum. Sehat selalu.